Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini singkat aja ya. Lagi jalan macet-macet gini, kepikiran. Emang sebenarnya untuk apa sih motor itu tenaga? Nah, tenaganya digedein ya. Tenaga digedein itu cuma relevan kalau ada tempatnya ya. Jadi, iya kadang rider itu memilih ya pokoknya asal puas di hati ya, bukan karena butuh ya. Jadi misalnya beli motor yang kenceng banget, apa sekarang motor paling kenceng, paling bertenaga, Vario 160. Penulis belum pernah ketemu Vario 160 ya, jadi belum tahu performanya kok ya apa kalau dibanding NMAX. Mestinya sih kalah, tapi ya nanti lihatlah. Sudah dengan modifikasi saluran intake keluar, terus ada pro kapasitor, terus bensin pertalite, gimana performanya lawan Vario 160. Ketemu di jalan nggak pernah kenceng. Nggak pernah kenceng Vario 160 nya pas lagi kalem-kalem. Nah ya itulah, orang itu beli paling beli yang tenaga besar itu kadang lebih ke kepuasan. Walau jalan yang dilewati kondisinya kayak begini nih, jalan kecepatan 12. Tapi mereka puas karena motornya tenaganya gede, walau nggak kepake. Mungkin kalau untuk mobil lebih berlebihan lagi. Ya karena ya di Indonesia baik pabrikan maupun konsumen sudah ngeset kalau tenaganya lemah nggak mewah. Jadi kalau mahal diharapkan tenaganya besar, seperti itu. Jadi motor mahal atau mobil mahal tenaganya lemah itu adalah sesuatu yang dianggap cacat yang cukup fatal kalau di Indonesia. Padahal ya kalau mobil, penulis tahu, penulis punyanya mobil yang ekonomis, yang LCGC. Itu tenaganya wis amit-amit ya, terlalu besar, over. Mobil LCGC itu limiternya aja di set 160. Ayla yang 1000 cc itu termasuk mobil yang paling lemah tenaganya. Sama Karimun kalah, sama Datsun Go kalah, apalagi sama Brio. Dari sisi LCGC, Ayla ini termasuk mobil paling lemah. Tapi apa penulis pernah merasakan seperti itu? Penulis nggak pernah lewat tol, jadi ya nggak pernah ngicipin Ayla jalan 160 ya. Tapi ya, kalau di jalan luar kota, jalan maksimal 120 karena lebih dari itu ngeri karena banyak kendaraan lain ya. Soalnya kadang ya beca, ada sepeda, itu ada di jalan. Mereka saling menyalip satu sama lain akan makan jalan. Nah, itu jalan 120 itu sudah kadang ngeri sekali. Ayla dengan status mobil paling lemah di jalan. Apa pernah penulis merasa keteteran gitu ya? Ayla manual ya. Keteteran lawan Innova gini. Sing ono tulisannya Venturer juga. Pajero, Brio, Jazz. Pokok jangan yang terlalu over seperti apa? Accord, apalagi ya yang tenaganya di atas 200 ya. Kalau itu ya banter temenan. Enggak, kalau yang tenaganya di atas 200 yang kelasnya MPV ya, SUV. Itu penulis nggak pernah merasa motornya terlalu lambat gitu. Nggak pernah. Modifnya mobil penulis pro kapasitor,
Motif lainnya mungkin meningkatkan tenaga adalah radiator coolant-nya dikasih air. Apa mana? Kalau sekarang sih belum pernah ngerasain mempermalukan mobil lain ya, karena sudah pakai saluran shield ya, saluran intake keluarnya dikecilkan. Kalau itu pasti wah mbuh lah, saiki wis bertenaga sekali ya RPM bawahnya, mantap banget Kak. Gigi 3 dari 1000 RPM kalau nggak peduli suaranya engine mounting ya, enak aja ya. Harusnya penulis harusnya akan klaim engine mounting ya, tapi nggak pernah ada klaim ya, harusnya diklaim padahal gratis. Jadi ada masalah di engine mountingnya Ayla, jadi mesin suaranya kelodak-kelodak. Nah, tapi intinya dalam kondisi apa adanya, cuma modif pro kapasitor aja lah ya. Penulis wis semena-mena, padahal ya penulis yakin pro kapasitor itu nggak bikin tenaga sampai naik-naik banget, nggak sampai menyamai Brio, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Paling ya cuma ya nambah pickup dikit gitu. Tapi penulis nggak pernah merasa terlalu lemah naik apa jenenge Ayla gitu di jalan. Ada jazz saling ngiring-ngiringan, terus harus nyalip gitu ya, bus gitu, ada truk gitu kan, iring-iringan gitu ya, ada mobil lain-lain ya. Nggak pernah ya sampai kerasa wah motornya lemot banget, enggak ya, enggak pernah. Walau isi penumpang 4 ya, mungkin berat total biro sembuh lah, isi 4 jalan luar kota iring-iringan, ada truk terus sama-sama adu nyalip, satu lewat kiri satu lewat kanan. Nggak pernah merasa wah lambat banget ya, nggak ada soal itu. Mungkin kalau mobilnya Matic mungkin penulis baru akan kerasa, tapi kalau waktu pakai manual sama sekali enggak. Kalau sana jelas disupiri yang expert yang suka motong-motong kendaraan lain ya. Kalau di luar kota itu wat, yang apa di depan ada bis, sambil nyalip bis ambil aja bisnya sampai ngalah itu ya. Kalau nggak tahu soal ceritanya bis itu biasanya adalah yang sering memaksa kendaraan lain ngalah. Nah itu sampai berani motong bis. Nah gitu kan biasanya akselerasi ini oke ya. Penulis nggak pernah merasa kalah dengan mobil yang seperti itu. Kalau mereka Innova, Pajero, Brio, Jazz. Sekarang untuk motornya ini, motor NMAX. Motor NMAX ini kalau penulis nilai gimana sih? Wah kalau dibandingkan dengan mobil ya aduh, karena apa-apaan nih ya NMAX ini. Mobil yang statusnya paling lemah di jalan, Ayla. Kalau dibandingkan dengan NMAX, banter temenan ya, banterin temen lah mobilnya. Jadi untuk performa NMAX ini menurut penulis ya termasuk lemah ya. Tapi selama penulis pakai ini, penulis mau upgrade itu mikir-mikir apa worth it gitu loh untuk membuat tenaga ini makin besar lagi. Apa jenenge sudah pas gitu kalau misalnya tenaga dibesarkan lagi. Karena ya yang sekarang aja CO plus 8, penulis pikir-pikir enaknya dikurangi apa enggak ya. Jadi penulis pikir-pikir apa enaknya plus 4 aja CO nya, plus 8 kebesaran. Bukan berarti borosnya nemen ya, enggak sih, enggak terlalu. Apalagi setelah
setelah modif setelah modif intake keluar ya, alasan untuk kembali CO jadi makin berkurang. Karena ya lihatlah ini aja, kalau kemarin angkanya hancur-hancuran karena pakai PRF turbo. Jadi yang hari-hari kemarin penulis nggak pernah ngomong angkanya MID ini karena angkanya hancur-hancuran 35, 36, 37. Walau sudah eco riding, walau sudah kalem-kalem, nggak pernah dapat angka bagus. Nah, sekarang setelah efek PRF turbonya hilang, angkanya bisa naik lagi ya, jadi 40, padahal biasanya 36, 35 malah. Wis PRF turbo kok jadi bahas lagi. Nah, yang jelas untuk meningkatkan performa, penulis ragunya banyak sih. Ragunya karena bagi penulis motor sekarang ini bisa dibilang minim sekali problemnya. Fuel dilution ya memang ya, tapi karena penulis nggak memperbaiki, nego dengan istri apa. Padahal ada loh uang di kongkon gelem-gelem. Dulu waktu awal-awal ngomongnya motor anyar kok didandani. Sekarang juga sama. Wes. Tapi ya sebenarnya penulis juga pingin ya sekalian bore up kan ya. Sekalian bore up kalau memperbaiki ring pistonnya itu, daripada cuma beli ring piston toh. Sekalian bore up. Tapi mau bore up ya, meningkatkan performa kan nggak cuma bore up ya, ada yang pakai modif kirian. Nah, modif kirian bisa sampai 137 ya. Tapi itu mesti ngomongnya asal ngomong saono enggak tanpa bore up bisa 137. Nggak bore up tapi komponennya diganti, biayanya sudah sama kayak bore up ya. Entah mengapa ya ada yang pamer kayak gitu. Jadi ngomongnya tanpa bore up tapi sudah ganti throttle body, ganti injektor, ganti apa mana biasa nih, dari sisi mesin yang selain bore upan ya, ring pistonnya ganti yang cenong, ganti punya R15 apa mana ya, wis model-model kayak gitulah. Ya meningkatkan performa tanpa bore up, tapi ya lain-lain sudah biayanya sepodo karo bore up. Mending bore up lah ya kalau menurut penulis, daripada nanggung-nanggung ganti piston, ganti valve, ganti header, ganti macam-macam, langsung bawa bore up. Kalau ECU racing ya itu keharusan. ECU racing itu jadi wajib ya. Cuma penulis dengar ceritanya itu kok kalau sudah ECU racing kok mesti ono ae masalah ya. Waktu hujan waktu cuaca dingin, waktu awal-awal nyalakan mesin nggak mulus. Kalau dengan nambah tenaga jadi nambah penyakit, rasanya males ya. Kenapa harus ada pengorbanan seperti itu? Karena ya mosok saya gak iso tuner Indonesia bikin ECU yang levelnya sama kayak standaran gitu ya. Karena ada seperti itu makanya gimana caranya ECU standar bisa nangani mesin bore up. Kalau NMAX penulis saya masih ada ya, dia itu dengan CO nya di style plus 25 gede banget.
balik lagi lah, ini mau bahas soal performa jalan. Meningkatkan performa kalau untuk pakai jalan-jalan kayak gini, iya, jadi cuma untuk apa gitu. Apalagi itu nanti disertai dengan efek samping yang nggak enak. Kalau di mobil ya, yang sering jadi bahasan itu knalpot racing ya, karena kalau di mobil knalpot racing efeknya jauh lebih besar. Tapi biasanya di mobil lebih mudah untuk menaikkan performa tanpa pengorbanan banyak ya. Yaitu misalnya pakai apa jenis down header ya. Yaitu membuat bagian dari head yang nyambung ke knalpot itu pakai pipa tok. Jadi biasanya kan ada catalytic converter. Nah, catalytic converternya di replace, itu peningkatan performa bisa enak. Nah, yang trade off banyak itu adalah kalau knalpot racing. Karena knalpot racing itu ngejar yang atas tok, RPM tinggi tok, yang bawahnya hilang kalau di mobil. Kalau di motor ya sebenarnya gitu, tapi rasanya kok yang atasnya juga berkurang ya. Itu efek samping yang masih normal. Nah, kalau sudah yang racing itu jadi rasio bahan bakar nggak ideal ya, repot juga kan. Kalau misalnya pakai ECU racingnya yang nggak bisa mengakomodasi sensor oksigen, jadi nggak bisa menyesuaikan dengan kondisi cuaca. Itu yang repot. Kalau nggak bisa menyesuaikan dengan cuaca, ya jadi nggak optimal lah. Banter waktu kondisinya tertentu dong. Begitu pas udah hujan, gak enak, terus kalah sama mobil standar atau motor standar lah yo. Iya, wis. Apalagi kalau pemakaiannya itu nggak pernah sempat untuk jalan, untuk memanfaatkan secara penuh ya. Kayak penulis ini, jalan 110 seberapa sering? Cuma dijual jalan lurus itu aja. Kondisi lain gak wani. Karena ya sini rotok ekstrim ya, agak ngaco. Nah kayak gini lah. Nyalip nyantai, jalannya dihabiskan. Terus itu kalau sebelah kiri nggak ada yang melakukan aneh-aneh juga, lawan arah misalnya. Tapi itu ya termasuk sering terjadi. Nah ya, tapi kalau bicara soal kepuasan ya kemana ya, ini karena pingin nih, karena maunya seperti itu ya, gak peduli berguna atau enggak, modif. Iya ya wes. Mau gimana lagi. Jadi kadang demi untuk performa mereka rela misalnya pas RPM rendah gak enak belas gitu ya. Pernah saudara punya Mega Pro atau Tiger gitu. Jadi itu enaknya RPM tinggi dok. Kalau RPM rendah gak enak, wis kedengaran lah RPM naik turun gak jelas gitu.
Jadi ya kalau tinggi, kecepatan tinggi enak, mesin anteng, tarikan wis gak karu-karuan. Nah, tapi kalau pelan iya nggak nyaman. Kadang ada yang sampai bela-belain itu seperti itu. Jadi 99% waktunya itu di jalan macet pelan-pelan atau yang nggak mungkin kencang. 1% itu di jalan yang bisa leha-leha gitu. Motornya dimodif biar kencang, tapi ketika RPM rendah, ketika kondisi 99% itu jadi sangat tidak nyaman. Ini kadang diiringi juga soal suspensi ya. Suspensi dibuat nggak masuk akal kerasnya dengan alasan lebih stabil, padahal ya enggak juga. Ngomongin lebih keras, lebih stabil, padahal ya penulis ini cuma karena anu aja ya, karena istri ya, jadi mengorbankan kenyamanan kalau sendirian. Tapi kalau misalnya penulis pilih untuk sendirian terus ya, penulis pasti pakai setelan yang empuk untuk suspensi, karena empuk pun pakai kencang ya stabil, karena yang empuk shock breaker gak terlalu empuk, jadinya kalau pelan nyaman, kencang ya tetap nyaman dan stabil. Balik lagi ke modifikasi tenaga, penulis jengkel kalau orang nyalip setengah-setengah gitu. Kayak setengah-setengah gitu ya nggak usah nyalip lah. Balik lagi ke tenaga ya. Ya terserah, tapi ya kadang harus mikir juga apa worth it gitu ya, mengorbankan kenyamanan di kecepatan rendah atau di kondisi 99% demi untuk bisa puas di 1%. Selera juga sih. Ya kalau misalnya memang memilih yang 1% ya, trade off-nya jangan terlalu ekstrim lah. Jangan sampai bikin tangan kesemutan, jangan sampai berkendaranya gak enak, dipakai gaspol tiba-tiba mesin mati sendiri, dipakai idle kasar, karena ya ada apa jenenge istilahnya ukuran reliabilitas juga ya, istilahnya korek harian gitu ya. Tapi ya itu kembali lagi ke hobi. Nggak ada larangan sih di Indonesia di jalan pakai Formula 1, di jalan pakai motor-motor GP, rasanya nggak begitu ketat ya di Indonesia. Ya terserah sih lah kalau sudah ada ngopi ya. Tapi unik juga fenomena ini. Kalau pembalap profesional, kira-kira apa mereka pakai mobil kewencang sekali kalau di jalan? Ya enggak lah ya. Mereka pakai mobil yang nyaman, yang enak dipakai di jalan. Mereka nggak pakai mobil rally misalnya kayak itu Rifat Sungkar pernah ngantar istrinya belanja atau apa, sekolah atau apa, pakai mobil pakai mobil rally ya. Kan yo ngeluh dah. Terus jadi bikin ngebet, pingin gaspol ya. Nah, itu dorongan emosi lagi, karena kalau motornya kencang dipakai pelan itu kayak tabu gitu ya. Nah, itu juga ada dorongan lagi. Ya wes lah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.